Anda mungkin pernah mendengar ungkapan, pengetahuan adalah kekuatan. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengetahuan dan mengapa pengetahuan itu harus dikelola dengan baik? Disinilah diperlukan sebuah knowledge management atau manajemen pengetahuan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa itu pengetahuan, apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan, apa pentingnya manajemen pengetahuan, dan konsep DIKW. Pertama, definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu kesadaran, pemahaman, keterampilan, atau keterbiasaan atau familiaritas kita terhadap sesuatu. Pengetahuan bersifat tidak hilang ketika dipindahkan dari satu orang kepada orang lain maupun dari satu lokasi kepada lokasi lain. Pengetahuan malah akan hilang jika dia tidak digunakan. Pengetahuan dapat digunakan tanpa harus menghabiskannya. Dan pengetahuan harus terus dikembangkan. Jika tidak, ia akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, pengetahuan harus di-manage dengan baik. Knowledge management adalah sebuah proses mendefinisikan, menstruktur, menjaga dan berbagi pengetahuan serta pengalaman antar individu dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Knowledge management terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, pengetahuan harus diidentifikasikan dan diakumulasikan dalam tahap defining. Structuring artinya pengetahuan disusun secara jelas supaya mudah dicari. Dalam tahap retaining, pengetahuan harus bisa dijaga agar tidak hilang dari organisasi. Ini merupakan salah satu tujuan utama mengapa knowledge management harus dilakukan, yaitu bagaimana suatu perusahaan atau organisasi menghindari kehilangan knowledge ketika seorang knowledge worker sudah memasuki usia pensiun atau berhenti dari perusahaan tersebut. Jangan sampai knowledge-nya juga hilang bersama dengan mereka. Dan yang terakhir, dalam ranah sharing, pengetahuan harus dibagi dalam ranah organisasi untuk mengembangkan organisasi itu sendiri. Ada dua jenis pengetahuan, explicit dan tacit knowledge. Di sini digambarkan seperti sebuah gunung es, di mana explicit knowledge adalah knowledge atau pengetahuan yang mudah untuk diidentifikasi, mudah terlihat di permukaan. Sedangkan tacit knowledge adalah pengetahuan yang lebih besar jumlahnya namun dia ada di bawah permukaan. Antara lain mengenai pattern recognition, perceptual discrimination, bagaimana seseorang bisa membuat keputusan-keputusan dan judgment-judgment berdasarkan pengetahuan yang sudah terakumulasi, dan bagaimana mindset tertentu. Ini belum tentu ada di permukaan. Oleh karena itu, knowledge management berusaha untuk unearthing atau mengungkapkan tacit knowledge ini sehingga menjadi knowledge yang lebih eksplisit, lebih bisa terjaga, dan lebih bisa dibagi di dalam ranah sebuah organisasi. Selanjutnya, knowledge management penting dalam sebuah organisasi. Ibaratnya, seperti ketika sebuah rumah sedang kebakaran, kita harus memastikan bahwa yang kita kirim untuk membantu adalah pemadam kebakaran, bukan petugas kebersihan. Memang petugas kebersihan perlu, tapi situasi dan kondisi saat itu membutuhkan solusi yang tepat. Oleh karena itu, knowledge management bertugas memastikan bahwa informasi yang tepat dan relevan, pengetahuan yang tepat dan relevan diberikan kepada orang yang relevan di tempat yang tepat untuk membantu proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam sebuah organisasi. Knowledge yang dimanage dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan mengakselerasi inovasi dalam organisasi. Manfaat knowledge management antara lain efisiensi waktu, sumber daya, dan tenaga, karena pengetahuan akan menjadi lebih mudah diakumulasi, dijaga, dan dibagi lintas departemen dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan juga bisa lebih cepat dan efektif dalam organisasi dengan adanya knowledge management. Kolaborasi semakin meningkat. Di samping itu, pengetahuan dalam organisasi menjadi terbangun melalui adanya knowledge management. Inovasi juga dapat dioptimalisasi. Yang terakhir, kepuasan karyawan juga dapat lebih meningkat karena mereka memiliki pemahaman yang serupa tentang knowledge apa yang harus mereka ketahui dalam perusahaan tersebut. Knowledge management memastikan bahwa informasi yang reliable dan aman dapat terakumulasi, terorganisir, terjaga, dan terbagi dengan efisien dalam sebuah organisasi. Satu istilah yang sering dikaitkan dengan knowledge management adalah DIKW. Ini adalah kepanjangan dari Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Sebuah model yang menjelaskan bagaimana data menjadi informasi,
menjadi pengetahuan, dan menjadi hikmat kebijaksanaan bagi sebuah organisasi. Dalam model DIKW, kita mulai dengan data yang merupakan fakta atau observasi mentahan, yang kemudian meningkat menjadi informasi mengenai apa dan siapa, kapan, dan di mana. Kemudian meningkat lagi pemahaman dan konteksnya menjadi knowledge atau pengetahuan, di mana kita menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan, dan kemudian bisa menjadi wisdom, yang menjelaskan mengapa sesuatu itu perlu dan baik untuk dilakukan. Data merupakan himpunan data objektif, baik berupa angka, gambar, kata, suara, hasil pengamatan yang disajikan tanpa konteks. Fakta mentah yang belum terorganisir. Sebagai contoh, di sini ada sekumpulan angka 11032020. Tanpa memberikan konteks, data ini hanya merupakan sebuah kumpulan angka. Dalam bahasa Inggris disebut dengan raw facts atau fakta mentah. Informasi adalah suatu susunan data dalam pola yang terstruktur dan bermakna, suatu pesan dalam bentuk dokumen atau dokumentasi, baik tertulis maupun audiovisual, hasil olahan data dalam konteksnya, dan data yang sudah dibersihkan dalam tanda kutip dan diproses lebih lanjut. Contohnya, data tadi kita ubah dengan memberikan dua strip, 11, strip 03, strip 2020 atau 2020. Dalam konteks ini, data berubah menjadi informasi yang bermakna, yaitu menyatakan tanggal. Tetapi, kita tetap harus berhati-hati dengan informasi yang mungkin mengandung multi-interpretasi. Untuk itulah perlu knowledge. Pengetahuan atau knowledge adalah hasil olahan informasi yang dapat dijustifikasi, terkait dengan perspektif yang dikombinasikan dengan konteks, refleksi, interpretasi, dan perspektif. Pengetahuan berasal dari informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman dan konteks. Dengan kata lain, pengetahuan adalah informasi plus bagaimana cara menggunakan informasi tersebut. Contohnya, ternyata konteks yang benar dalam informasi yang diberikan 11-03-2020 ini adalah bukan tanggalan seperti kita di Indonesia, melainkan tanggalan orang Amerika. Dalam hal ini, 11 menyatakan bulan November, tanggal 3 tahun 2020. Ini adalah tanggal pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun ini. Lalu bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan ini agar bermanfaat? Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan atau hikmat, atau dalam bahasa Inggrisnya wisdom. Wisdom menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi, yang merupakan pemahaman yang dievaluasi dengan pertimbangan matang dan aplikasi pengetahuan dalam sebuah aksi atau tindakan. Contoh wisdom, bagi seorang warga negara Amerika Serikat yang sedang bertugas sebagai ekspatriat di negara lain, seperti di Indonesia misalnya, ia harus mencari tahu bagaimana ia bisa menggunakan hak suaranya dalam pemilihan presiden tersebut, meskipun di tengah pandemi COVID-19 dan ia tidak bisa pulang ke negaranya untuk ikut pemilu secara langsung. Sebagai summary, DIKW dimulai dari data yang bersifat mentah, meningkat menjadi informasi yang merupakan data yang bermakna, kemudian meningkat menjadi pengetahuan yang merupakan informasi yang bermanfaat, dan akhirnya meningkat menjadi wisdom, yaitu pengetahuan yang diaplikasikan dalam tindakan. Demikian pengantar knowledge management. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk konten-konten edukasi lainnya. Stay inspired, be inspiring.